Selamat siang Pak Bambang dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai bab 9, Achieving Operational Excellence and Customer Intimacy, Enterprise Application. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Michael Tegar, Alexander Juan Vicentosa, Nagata Mancini Morgan, dan saya sendiri, Zevanya Dilbertolis Bintoro. Next. Di bab 9 ini kita akan membahas 4 subbab. Yang pertama ada Enterprise System, lalu Supply Chain Management System, Customer Relationship Management System, dan Enterprise Application. Next. Yang pertama kita akan membahas mengenai Enterprise System. Next. Jadi Enterprise System ini merupakan sistem yang digunakan untuk mengintegrasikan seluruh informasi dalam perusahaan, baik itu informasi tentang produksi, keuangan, penjualan, dan juga sumber daya manusia. Nah, di dalam Enterprise System ini akan menampilkan serangkaian modul perangkat lunak yang terintegrasi dan juga database pusat yang memungkinkan data itu dibagikan oleh banyak proses bisnis dan juga area fungsional yang berbeda di seluruh perusahaan. Jadi melalui Enterprise System ini kita bisa mengetahui kondisi perusahaan secara keseluruhan dalam waktu yang singkat dan lebih akurat. Lalu yang kedua ada Enterprise Software. Jadi Enterprise Software ini merupakan aplikasi yang berisi tentang data-data yang dikumpulkan dari seluruh divisi yang ada di perusahaan. Jadi perusahaan ini jika ingin memperoleh manfaat yang maksimal dari software, perusahaan ini harus bisa memilih mana perangkat lunak yang paling sesuai dengan kebutuhannya dan benar-benar bisa mendukung proses bisnis yang ada dalam perusahaan. Lalu yang kedua juga khususnya bagi perusahaan-perusahaan besar yang penggunaan softwarenya cukup kompleks, oleh sebab itu perusahaan ini juga harus memiliki sumber daya manusia yang benar-benar terlatih dan bisa paham dalam pengoperasian software atau aplikasi yang digunakan. Next. Berikut merupakan cara kerja dari Enterprise System. Jadi basis data atau database pusat ini akan mengumpulkan data-data dari berbagai divisi, baik itu dari divisi sumber daya manusia, produksi, penjualan, dan juga keuangan. Dan data-data yang sudah terkumpul tersebut akan tersedia dalam sebuah aplikasi atau software. Jadi ketika ada informasi yang masuk, misalkan ada informasi baru dari divisi sumber daya manusia, dan kemudian informasi tersebut dikirim ke database pusat, otomatis informasi tersebut akan langsung tersedia bagi divisi-divisi yang lainnya. Next. Lalu ada nilai bisnis pada sistem perusahaan. Jadi sistem perusahaan atau enterprise system ini akan memberikan nilai atau manfaat yang baik bagi perusahaan dengan meningkatkan efisiensi operasional dan juga memberikan informasi bagi manajer agar bisa membuat keputusan yang lebih baik lagi. Lalu yang kedua juga sistem perusahaan ini juga membantu manajemen senior dengan mudah mengetahui bagaimana kinerja setiap unit yang ada di perusahaan, lalu juga bisa menentukan mana produk yang paling menguntungkan, dan yang ketiga juga bisa mengetahui atau menghitung biaya perusahaan secara keseluruhan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang supply chain management. Mungkin bisa di next. Yang pertama, the supply chain. Supply chain atau rantai pasukan perusahaan adalah jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan mentah, mengubah bahan-bahan menjadi produk antara dan produk jadi, dan mendistribusikan produk jadi kepada pelanggan. Yang terlibat dalam rantai pasokan antara lain terdapat supplier, pusat distribusi, gerai retail, dan pelanggan akhir yang membeli barang ataupun jasa. Rantai pasokan dimulai dari barang mentah lalu diubah menjadi produk antara atau intermediate produk dan akhirnya menjadi produk jadi. Dari produk jadi tersebut dikirimkan kepada pusat distribusi dan dari sana dikirim lagi ke pengecer dan customer akhir. Lalu terdapat gambar di bawah yang memberikan ilustrasi sederhana tentang rantai pasokan Nike untuk sneaker, yang menunjukkan aliran informasi dan bahan di antara pemasok Nike, distributor Nike, pengecer, dan pelanggan. Produser kontrak Nike adalah pemasok utamanya. Pemasok sol, lubang tali bagian atas, dan tali adalah pemasok sekunder atau tingkat 2. Dan untuk pemasok ini adalah pemasok tersier atau tingkat 3. Mungkin bisa di next.
Lalu ini ada sedikit cuplikan video dari supply chain management Nike. Bisa di-play mungkin? Next. Lalu berikutnya ada sistem informasi dan supply chain management. Inefisiensi dalam rantai pasokan seperti kekurangan suku cadang, kapasitas pabrik yang kurang dimanfaatkan, persediaan barang jadi yang berlebihan, atau biaya transportasi yang tinggi disebabkan oleh informasi yang tidak akurat atau tidak tepat waktu. Misalnya, produsen mungkin menyimpan terlalu banyak suku cadang dalam persediaan karena mereka tidak tahu persis kapan mereka akan menerima pengiriman berikutnya dari pemasok mereka. Dan pemasok mungkin memesan terlalu sedikit bahan mentah karena mereka tidak memiliki informasi yang tepat tentang permintaan. Inefisiensi rantai pasokan ini membuang banyak 25% dari biaya operasional perusahaan. Di sistem informasi dan supply chain management ini terdapat dua hal penting. Yang pertama, terdapat just-in-time strategi, yang dimana jika sebuah pabrik memiliki informasi yang sempurna tentang beberapa banyak unit produk yang diinginkan pelanggan, kapan mereka menginginkannya, dan kapan produk tersebut dapat diproduksi. Lalu ada bullwhip effect, yaitu informasi tentang permintaan suatu produk terdistorsi saat berpindah dari satu entitas ke entitas berikutnya di seluruh rantai pasokan. Sedikit kenaikan permintaan untuk suatu barang dapat menyebabkan anggota yang berbeda dalam rantai pasokan distributor, produsen, pemasok sekunder, dan pemasok tersier menimbun persediaan sehingga masing-masing memiliki cukup persediaan untuk berjaga-jaga. Next. Lalu ada supply chain management software. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, supply chain planning system, yaitu pasokan memungkinkan perusahaan untuk memodelkan rantai pasokan yang ada, menghasilkan perkiraan permintaan untuk produk, dan mengembangkan rencana sumber dan manufaktur yang optimal. Sistem seperti itu membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik, seperti menentukan berapa banyak produk tertentu yang akan diproduksi dalam periode waktu tertentu, menetapkan tingkat persediaan untuk bahan baku, produk setengah jadi, dan barang jadi, menentukan tempat penyediaan barang jadi, dan mengidentifikasi moda transportasi yang digunakan untuk pengiriman produk. Lalu yang kedua ada supply chain execution system, yaitu mengelola aliran produk melalui pusat distribusi dan gudang untuk memastikan bahwa produk dikirim ke lokasi yang tepat dengan cara yang paling efisien. Mereka melacak status fisik barang, pengelolaan bahan, gudang, dan operasi transportasi, dan informasi keuangan yang melibatkan. Berikutnya ada global supply chain dan internet. Sebelum internet, koordinasi rantai pasokan terhambat oleh kesulitan membuat arus informasi lancar di antara sistem rantai pasokan internal yang berbeda untuk pembelian, pengelolaan bahan, manufaktur, dan distribusi. Juga sulit untuk berbagi informasi dan mitra rantai pasokan eksternal karena sistem pemasok, distributor atau penyedia logistik didasarkan pada platform dan standar teknologi yang tidak kompatibel. Perusahaan dan manajemen rantai pasokan yang disempurnakan dan teknologi internet akan memasok beberapa integrasi ini.
Semakin banyak perusahaan memasuki pasar internasional, melakukan outsourcing operasi manufaktur, dan mendapatkan pasokan dari negara lain dan juga penjualan ke luar negeri. Ada kompleksitas dan tantangan tambahan untuk mulai rantai pasokan global. Rantai pasokan global biasanya menjangkau jarak geografis dan perbedaan waktu yang lebih besar daripada rantai pasokan domestik dan memiliki peserta dari jumlah negara yang berbeda. Next. Lalu yang terakhir, nilai bisnis supply chain management. Dengan manajemen rantai pasokan, memungkinkan perusahaan untuk merampingkan proses rantai pasokan internal dan eksternal mereka dan memberikan informasi yang lebih akurat kepada manajemen tentang apa yang harus diproduksi, disimpan, dan dipindahkan. Dan juga dengan menerapkan jaringan dan sistem manajemen rantai pasokan yang terintegrasi, perusahaan mencocokkan pasokan dengan permintaan, mengurangi tingkat persediaan, meningkatkan layanan pengiriman, mempercepat waktu produk ke pasar, dan menggunakan aset secara lebih efektif. Total biaya rantai pasokan mewakili sebagian besar biaya operasional untuk bisnis dan beberapa industri mendekati 75% dari total anggaran operasional. Dengan begitu, mengurangi biaya rantai pasokan memiliki dampak besar pada profitabilitas perusahaan. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang Customer Relationship Management. Next. Customer Relationship Management Software. Paket perangkat lunak CRM komersial berkisar dari alat khusus yang melakukan fungsi terbatas seperti mempersonalisasi situs web untuk pelanggan tertentu, hingga aplikasi perusahaan skala besar yang menangkap banyak sekali interaksi dengan pelanggan, menganalisisnya dengan alat pelaporan canggih, dan menautkan ke perusahaan besar lainnya. Aplikasi seperti manajemen rantai pasokan dan sistem perusahaan, paket CRM yang lebih komprehensif berisi modul untuk Partner Relationship Management atau PRM dan Employee Relationship Management atau ERM. PRM menggunakan banyak data, alat, dan sistem yang sama sebagai manajemen hubungan pelanggan untuk meningkatkan kolaborasi antara perusahaan dan mitra penjualannya. Jika sebuah perusahaan tidak menjual langsung ke pelanggan, melainkan bekerja melalui distributor atau pengecer, PRM membantu saluran ini menjual ke pelanggan secara langsung. Perangkat lunak IRM menangani masalah karyawan yang terkait erat dengan CRM, seperti menetapkan tujuan, manajemen kinerja karyawan, kompensasi berbasis kinerja, dan pelatihan karyawan. Next. Sistem manajemen hubungan pelanggan biasanya menyediakan perangkat lunak dan alat online untuk penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran. Kami jelaskan secara singkat. Yang pertama, Salesforce Automation atau SFA. Modul otomatisasi tenaga penjualan dalam sistem CRM membantu staf penjualan meningkatkan produktivitas mereka dengan memfokuskan upaya penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan. Mereka yang merupakan kandidat yang baik untuk penjualan dan layanan. Yang kedua, Customer Service. Modul layanan pelanggan dalam sistem CRM menyediakan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi pusat panggilan, meja bantuan, dan staf dukungan pelanggan. Yang ketiga, marketing. Sistem CRM mendukung kampanye pemasaran langsung dengan menyediakan kemampuan untuk menangkap prospek dan data pelanggan, untuk menyediakan informasi produk dan layanan untuk prospek yang memenuhi syarat untuk pemasaran yang ditargetkan, dan untuk menjadwalkan dan melacak surat atau email pemasaran secara langsung. Next.
semua yang selanjutnya ada CRF operasional dan analitik. Semua aplikasi yang baru saja kami jelaskan mendukung aspek operasional atau analitis dari manajemen hubungan pelanggan. Informasi dari sistem CRM meningkatkan penjualan pendataan dengan mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan untuk pemasaran terfokus dan penjualan silang. Perpindahan pelanggan berkurang karena penjualan layanan dan pemasaran merespons kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Next. Nilai bisnis Customer Relationship Management System. Perusahaan dengan sistem manajemen hubungan pelanggan dengan efektif menyadari banyak manfaat, termasuk peningkatan keputusan pelanggan, pengurangan biaya pemasaran langsung, pemasaran yang lebih efektif, dan biaya yang lebih rendah untuk akuisisi dan retensi pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Materinya tentang Enterprise Application New Opportunities and Challenge. Yang pertama ada Enterprise Application, itu melibatkan perangkat lunak kompleks yang sangat mahal untuk dibeli dan diimplementasikan. Lalu ada Supply Chain Management System, membutuhkan banyak organisasi untuk berbagi informasi dan proses bisnis. Dibutuhkan perusahaan Fortune 500 yang besar beberapa tahun untuk menyelesaikan implementasi skala besar dari sistem perusahaan atau sistem untuk SCM atau CRM. Total biaya untuk implementasi sistem besar rata-rata berdasarkan perangkat lunak SAP atau Oracle, termasuk perangkat lunak, alat basis data, biaya konsultasi, biaya personel, pelatihan, dan mungkin biaya perangkat keras, dengan total habis $12 juta. Lalu selanjutnya ada Next Generation Enterprise Application, yaitu saat ini vendor aplikasi perusahaan memberikan nilai lebih dan dengan menjadi lebih fleksibel, mendukung web, dan mampu berintegrasi dengan sistem lain. Setiap peserta dalam sistem ini mungkin memiliki untuk mengubah beberapa prosesnya dan cara menggunakan informasi untuk membuat sistem yang paling baik, melayani rantai pasokan secara keseluruhan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.